tentunya pemilihan akan tergantung pada masyarakat. Nah, ini satu dilema yang terjadi. Saya sudah berpikir dan sudah bergerak cukup jauh, menyiapkan diri dengan segala sesuatu di kekurangan yang ada kita tutupi dan lain sebagainya. Pak Moses maju karena mungkin dia ingin langsung masyarakat, tadinya pemilihan oleh Dewan. Nah, Pak Moses ya mohon maaf, nggak manggil saya atau bagaimana lagi, tapi beliau juga mempersiapkan untuk maju pada saat perubahan ketentuan pemilihan langsung itu. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa dong. Kita udah menyiapkan diri menjadi wali kota. Kan begitu kan? Ya nggak ada terganggu komunikasi. Oh, tidak, tetap kami ya secara profesional nggak ada kesendatan. Saya tetap tetap bekerja dengan baik sampai akhir. Tidak ada sedikit seling sengketa pun tidak ada. Kalau ada muncul mungkin ya biasalah problem-problem masyarakat, di gelombang-gelombang masyarakat itu memang ada yang mau cabla biasa. Dan saya pikir pada saat itu pun saya sulit mengalahkan Pak Moses itu. Karena posisinya sebagai wali kota kan punya kewenangan yang jauh. Dia bisa ke RT, bisa dia ke lurah, bisa dia kecamatan. Lah saya wakilnya kan lebih tapi karena mungkin saya udah lebih dahulu melangkah, lebih dahulu bergerak di masyarakat. Ya walaupun berat saya jalani, dan saya sendiri nggak terlalu optimis untuk. Oh iya Pak, tadi ada yang terlupa. Apa itu? Dari 2 kecamatan tadi itu penambahan kecamatan di tahun berapa? Di tahun 2003-2004 pada saat awal-awal akan ada DAU. Itu saya dan Pak Moses berpikir keras untuk memecah kelurahan dan memecah kecamatan. 2023 antara 2003-2004 saya mohon maaf saya lupa pasti, tapi ya dalam sejarah di perpustakaan saya yakin itu ada pasti ada, dipecah menjadi Metro Barat, Metro Pusat, Metro Timur, Metro Utara dan Selatan, jadi 5. Termasuk panjang jalan itu. Nah, kelurahan waktu itu jumlahnya belum 22. Kelurahan itu kita pecah dari 2, kalau 22 kalau nggak salah hanya dari 14. Kita pecah dari 22. Tejo Sari itu tambahan. Iya, Tejo Agung yang tambahan, Tejo Sari duluan. Itu tambahan. Purwasri tambahan, Yosorejo, Yosomulyo tambahan, Ganjarasri, Mulyosari itu tambahan. Tuh. Jadi di tahun yang bareng itu sekaligus. Itu awal kalau nggak salah sih udah akhirnya Pak Moses itu. Oh, itu di memang Pak Moses semua masih sampai dengan 22 ya? Sampai 2005 itu, sampai 22. Jadi setelah itu nggak ada perkembangan karena memang udah nggak bisa dimekarin lagi. Iya. Mau dimekarin yang Karangrejo itu udah sulit juga. Yang luas Banjarsari tinggal, tapi kan sulit juga mau dimekarin lagi dengan kondisi wilayah yang seperti itu. Ya, jumlah penduduk wilayahnya luas, jumlah penduduknya kecil. Penduduknya hanya pada saat itu yang sekarang sudah sampai 170 itu mungkin masih sekitar 120-an ribu kita dulu pada saat akhir 2005 itu. Karena grafiknya memang alhamdulillah naik terus pertumbuhan kota metro ini. Nah itu tadi kalau soal pemekaran wilayah memang itu diperlukan pada saat kita mau mengajukan APBN sendiri. Sudah terlepas dari Lampung Tengah lama, induk kita dulu menyangkut panjang jalan, menyangkut jumlah pemerintahannya, kelurahan, pemerintahan kecamatan, pemekaran penduduknya, dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa diajukan ke pusat-pusat. Yang akhirnya pada DAU yang pertama kita bisa meraih itu 2006 kalau nggak salah. Itu saya ingat sekali bagaimana pola pendekatan-pendekatan ke pusat yang kita lakukan, dalam arti bukan korupsi, bukan nepotisme, betul-betul kita mengajukan dengan cara walaupun mungkin agak sedikit pakai casing yang bagus sesuai dengan persyaratan pusat itu. Akhirnya kita dapat DAU yang pertama kita adalah 111 miliar, hampir terbesar kalau dihitung. Nah itu bukan hal yang ringan pendekatan yang dilakukan. Bagaimana kita mampu menjelaskan kepada pemerintah pusat, bagaimana kita mampu
memberikan gambaran kepada pemerintah pusat itu kondisi udah di periode Pak Lukman. Udah periode saya, alhamdulillah. Jadi tadi kan saya kembali lagi tadi karena tadi tempat terputus soal pemekaran kecamatan dan kelurahan. Tadi secara akses politik sebenarnya Pak Wali Kota waktu itu Pak Moses Herman itu secara infrastruktur perangkat kelurahan ini menguasai ya. Sangat. Beliau memang dari pendidikannya pun dengan basic APDN. Jadi peluang menang di pilkada itu sebenarnya besar ya. Besar sekali. Maka saya tadi kalau boleh saya berandai-andai, saya kayaknya nggak mau menang sih dengan Pak Moses itu, tapi dengan ada lillahi ta'ala, karena saya yakin dengan satu keyakinan sesuatu yang dilandasi dengan nawaitu yang ikhlas, nawaitu yang murni untuk membangun, untuk membuat perubahan yang lebih baik. Kondisi money politik waktu itu Pak? Oh, saya tidak pernah, pertama tidak pernah merasakan adanya money politik. Nggak ada. Belum sama sekali. Partai politik juga belum mengut katakanlah katakanlah dengan dana-dana yang ditentukan, nggak ada. Masyarakat juga nggak. Masyarakat juga ya ada 1-2 orang, tapi nggak seperti saat ini. Bahkan kalau saya memberikan bantuan itu hanya pada kelompok-kelompok masyarakat. Oh, paling yang saya ini proposal ya. nggak punya apa-apa. Bahkan nggak proposal pun, kalau ada satu kelompok anak-anak yang pengen olahraga bola kaki misalnya di sebuah desa, ya kita bawakan bola kaki. Di situ hanya sekedar itu saja. Itu menurut saya hal yang memang biasa dan lumrah kalau untuk dilakukan, bukan harus kepada kepala per kepala. Kelompok pengajian misalkan di masjid itu belum ada sajadah misalnya. Nah, kita beli sajadah aja kan kita ibadah. Jangan kita artikan untuk penyuapan. Jadi proses pembelajaran politik pada saat yang saya alami, pilkada yang pertama, betul-betul saya sendiri heran. Saya wakil, ya mungkin bisa dibayangkan lah berapa sih penghasilan wakil. Memang dari dulunya memang ya, dari awal cerita sejarah saya ya bukan cerita yang enak, bukan cerita yang bergelimang dengan dunia harta, tidak, tapi hanya dengan semangat yang tinggi. Kenapa orang bisa? Saya nggak bisa. Dan kita harus berusaha untuk merubah nasib kita dari kita sendiri. Satu semangat yang muncul dari diri saya tentunya. Dan yang terakhir adalah itu tadi, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Makanya Allah meridhoi itu semuanya. Singkat cerita di Juni waktu itu ya? Iya. Pilkadanya Juni. Pilkadanya Juni. Menang. Alhamdulillah. Menang tipis dengan Pak Moses. 1001 suara. Dengan Pak Moses itu saya waktu itu 5. Nah, ini cerita dengan Pak Moses. Nanti dulu, ini ada ceritanya ini. Kenapa waktu itu saya bisa menang tipis? Itu tadi strategi politik bermain. Waktu itu sampai 5 pasangan loh. Bukan nama Pak ini ya, Pak Wakil ya, Pak Majuan. Bukan. 1001 bukan apa Pak? 1001 bawa 3.000, menang 3.000 sama Pak Moses Syarif Muhammad. Saya keliru. Yang menang dengan Pak Moses itu kenapa? Strategi politik saya. Kalau enggak saya pasti kalah. Kalau hanya face to face, Moses Herman dan Darsono, Lukman Hakim dan Johan, itu banyak kalah saya. Tapi dengan satu strategi politik, saya alhamdulillah bisa mempengaruhi yang lain maju. Ada Darius Haji Zakaria Ahmad. Iya. Ada itu 2005 ya? Iya, itu ada staf saya sendiri. Mantan ya asisten saya, Somad Muryadi dengan Sukesno Santa. Iya. Mantan camat saya, Atin Suyati dengan Muhyin. Iya. Wah, saya pecah ini kan sebenarnya satu strategi politik yang orang nggak sadar, orang nggak tahu. Ini ya mohon maaf. Munculnya mereka ini sebenarnya karena dorongan-dorongan saya. Apa bedanya saya dengan mereka kok? Peluang pasti sama-sama punya kok. Iya. Cuman saya menang di wakil wali kota, mereka belum wakil wali kota, tapi mereka sudah juga punya pemahaman tentang pemerintahan. Iya. Nah, mereka saya ajak, yuk kita maju yuk. Mereka nggak tahu bahwa itu satu politik supaya suara itu pecah. Ada 5 pasangan waktu itu. Ada 5 pasangan. Itu satu strategi
Ya alhamdulillah Allah menunjukkan jalannya kepada saya untuk bisa, yuk Pak Somad kita maju, yuk Bu Aten maju aja dengan PDI-nya, saya bilang. PDI dengan kan Pak Bu Aten dengan Pak Muhyin waktu yang sudah bisa maju. Kemudian Pak Zakaria, kan tadinya saya mau bergabung dengan Pak Zakaria, bukan dengan Johan. Bagaimana caranya supaya terlepas? Itu strategi politik yang mungkin ya insting politik yang tidak banyak dipunyai lah oleh itu di orang. Pilkada 2005 ya? Iya, 2005. Pak Zakaria? Iya. Bukan 2010 ya? Bukan, 2010 cuma 3. 3 ya. 2010. Jadi itulah satu pengalaman demokrasi yang sangat baik. Dan kembali pertanyaan adanya sama tentang politik uang, sama sekali. Katakanlah saya ya kecil sekali lah. Maka saya pernah dalam satu forum discussion group di Universitas Pancasila di Jakarta, saya pernah sampaikan karena mereka menganggap saya 3 kali pilkada itu nggak pernah kalah. Mereka minta pengalaman saya disampaikan pada saat Nasdem dulu baru-barunya, di depan ada Bang Akbar Tanjung, di situ Pak Siswono masih ada di forum itu. Saya sampaikan saya punya pengalaman sampai kepada rupiah yang saya manfaatkan pun untuk biaya pilkada itu bisa saya ceritakan. Yang pertama, saya jadi wakil, kondisi saya minus, enggak punya apa-apa, cuman punya keberanian doang, punya keberanian saja. Tapi dengan semangat yang tinggi akhirnya bisa masuk, bahkan ada mewarnai lah di dalam proses pemilihan yang masih dilakukan oleh Dewan Perwakilan. Kemudian yang kedua, pertama kali pemilihan pilkada langsung oleh masyarakat, saya bisa menumbangkan incumbent. Itu pun mungkin kalau saya ibaratkan dengan angka itu, saya baru memiliki modal 1 saja, yang nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan mata pilih yang demikian banyak. Tapi setelah pengalaman saya yang terakhir untuk mempertahankan diri saya sebagai incumbent, luar biasa sekali. Partai politik sudah terkontaminasi dengan politik uang yang sangat tinggi. Bahkan saya sebagai kader partai pun masih harus memberikan setoran yang cukup tinggi kepada partai saya sendiri. Jadi tidak ada kebanggaan sebuah partai itu kalau kadernya itu bisa menang di pilkada, tidak ada kebanggaan sama sekali. Saya bisa cerita tentang itu. Nah, ini sekelumit tentang proses perjalanan demokrasi. Jadi ya nantilah kita bicara dalam kesempatan yang lain yang lebih detail, yang lebih bisa memberikan inspirasi pada generasi muda, yang harapan saya bahwa kita berharap ke depan kota metro kita ini kita bersihkan dari demokrasi yang tidak dilantik baik. bulan apa itu Pak? Untuk yang mana?